Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Saya harap teman-teman semua ini tetap sehat dan bisa melaksanakan setiap aktivitasnya dengan lancar dan berkah. Amin. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4, mata kuliah dasar pendidikan ilmu pengetahuan alam, diberikan kesempatan untuk memaparkan presentasi materi mengenai pemanfaatan teknologi pada pendidikan. Pada kesempatan kali ini, kami akan membawakan beberapa topik yang merupakan sistematis dari kita untuk memahami pemanfaatan teknologi itu seperti apa. Kita harus memahami dulu teknologi itu apa, pemanfaatannya seperti apa, lalu pendidikan juga itu apa, teknologi pendidikan juga itu apa, kita sinkronisasikan, lalu kita aplikasikan dan pemanfaatannya seperti apa. Mari kita simak videonya. Teknologi adalah pengembangan dan aplikasi dari alat musik, material, dan proses yang mendorong manusia menyelesaikan masalah. Ini sudah dikenal sebelum sains dan teknologi berkembang. Jenis-jenis ilmu teknologi. Yang pertama, teknologi komunikasi adalah peralatan perangkat keras dalam sebuah struktur organisasi yang mengandung nilai-nilai sosial yang memungkinkan setiap manusia untuk mengumpulkan, memproses, dan saling menukar informasi dengan individu lainnya. Yang kedua, teknologi industri. Teknologi industri adalah penggunaan ilmu teknik dan teknologi manufaktur. Yang ketiga, teknologi perencanaan. Teknologi perencanaan adalah teknologi yang memiliki fungsi agar masyarakat dapat direncanakan. Teknologi baru yang akan bisa digunakan di masa yang akan datang. Yang keempat, teknologi kesehatan. Teknologi kesehatan yaitu teknologi yang berfungsi agar manusia dapat menjaga kesehatan dan keselamatan hidupnya. Yang kelima, teknologi olahraga. Teknologi olahraga adalah teknologi yang memberikan kemudahan terhadap menjalankan aktivitas olahraganya. Yang keenam, teknologi transportasi, yaitu teknologi yang memberikan kenyamanan kepada masyarakat dalam bepergian ke satu tujuan. Yang ketujuh, teknologi kerumahan. Teknologi penemuan mempunyai arti teknologi yang memberikan kemudahan terhadap masyarakat dalam menyediakan kebutuhan dan memenuhi kehidupannya. Yang kedelapan adalah sains praktik. Teknologi soundtrack adalah teknologi mempermudahkan masyarakat dalam menyediakan alat-alat yang membantu pekerjaan, dan menggunakan ilmu sains. Kesembilan, teknologi kemiliteran adalah teknologi kemiliteran yang membantu suatu negara dalam melengkapi keperluan dan bersenjata. Yang kesepuluh, teknologi reaksi adalah suatu teknologi yang memberikan pelayanan dan kenyamanan masyarakat dalam masalah hiburan. Dampak teknologi memberikan keuntungan. Ternyata peralatan juga memberikan dampak negatif bagi penggunanya. Dampak negatif tersebut muncul sebagai akibat dari penggunanya yang salah atau tidak bertanggung jawab dari yang menggunakan. Baik, saya akan menjelaskan tentang pendidikan. Pendidikan adalah suatu pondasi dalam hidup yang harus dibangun dengan sebaik mungkin. Secara umum, pendidikan adalah proses pembelajaran pengetahuan, keterampilan, serta kebiasaan yang dilakukan suatu individu dari suatu generasi ke generasi lainnya. Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan yaitu tuntunan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Adapun maksudnya, pendidikan adalah menuntut segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Pendidikan nasional adalah sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 2 adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia, dan tanggap tuntun perubahan zaman. Atas dasar pemaknaan pendidikan tersebut, pendidikan nasional berarti harus mencakup 3 hal, yaitu berdasarkan pada nilai-nilai agama, mengembangkan kebudayaan bangsa, dan tanggap terhadap perubahan zaman.
Inilah yang harus menjadi napas dari sistem pendidikan nasional, sehingga akan membentuk kualitas pendidikan yang berakhlak, budaya, dan progresif. Demi mencapai pendidikan yang utuh dan mampu mencapai keutuhan yang sempurna dari pendidikan, maka perlu sekali terbentuk integritas yang mampu. Adapun komponen yang diperlukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, orang tua. Orang tua sangat berperan penting dalam pendidikan anaknya. Orang tualah yang terlebih dahulu mengajarkan tentang banyak hal, mulai dari belajar berbicara, merangkak, sampai berjalan. Orang tua juga yang mengajarkan tentang tata krama atau sopan santun, menghargai sesama, mengajari tentang mana hal yang baik dan yang buruk. Yang kedua, guru. Guru terlibat untuk membantu orang tua dalam mendidik anak mereka. Guru yang baik adalah mereka yang berkemauan untuk mendidik anak, bukan hanya mengajar. Kebanyakan guru hanya berhenti sebatas sebagai pengajar semata. Dia hanya menjalankan tugas untuk mentransfer ilmu dan menjadikan anak pintar. Sebisa mungkin guru harus berusaha menghubungkan setiap materi yang diajarkan dengan kehidupan nyata, sehingga apa yang dipelajari anak tidak berhenti sebatas materi yang menyesakan pikiran. Yang ketiga, sekolah. Sekolah berperan sebagai pengelola. Guru bekerja di bawah bendera sekolah. Sekolah harus bisa mengkomunikasikan antara guru dan wali murid, memilih sistem pendidikan yang paling cocok, memperhatikan kinerja guru, serta perkembangan anak didik. Juga mencarikan solusi ketika ada permasalahan dalam proses pembelajaran. Yang keempat, masyarakat. Masyarakat juga memiliki peran besar dalam pendidikan. Sebaik apapun pendidikan keluarga dan sekolah, ketika masyarakat memiliki pola hidup yang tidak mendidik, hal ini akan berpengaruh besar pada perkembangan pendidikan anak. Yang kelima, lingkungan. Lingkungan yang baik adalah membantu anak untuk belajar. Di lingkungan kondusif, anak lebih mudah untuk menerima pelajaran. Salah jika berpikir bahwa anak harus terus-menerus belajar. Anak butuh refreshing. Dengan refreshing yang cukup, pikiran anak lebih segar dan fresh. Teknologi pendidikan menurut para ahli, yang pertama ada Davis, yang kedua Nasution 1987, yang ketiga Miyarso 1986. Memasukkan 3 pendekatan sehubungan dengan bidang garapan atau kawasan teknologi pendidikan. Yang pertama, pendekatan perangkat keras. Penggunaan perangkat keras dimaksudkan agar terjadi proses mekanis dalam kegiatan belajar mengajar. Perangkatan keras digunakan untuk menyampaikan dan menyebarkan materi belajar. Adanya pemanfaatan perangkat keras dalam hal ini menggunakan berbagai bentuk media massa seperti TV atau kaset audio yang ditargetkan untuk menampung siswa dalam jumlah yang lebih besar. Yang kedua, pendekatan perangkat lunak. Pada tahap ini, teknologi pendidikan menjamin teori dari ilmu perilaku yang ditetapkan untuk mengatasi kesulitan yang belajar. Yang ketiga, perpaduan pendekatan perangkat keras dan perangkat lunak. Pendekatan perpaduan menerapkan sistem analisis dalam pendidikan dan kegiatan instruksional. Penerapan sistem analisis dianggap mampu mengurangi terhadap individu siswa sehingga siswa dapat berperan dalam kelompoknya dengan sangat dinamis. Perkembangan teknologi pendidikan di Indonesia. Dengan banyaknya gagasan para ahli mengenai teknologi pendidikan, maka teknologi pendidikan dapat dikatakan adalah sesuatu yang terus berkembang seiring waktu hingga melesat, bahkan perkembangan yang tidak bisa dihentikan. Banyak yang kecanggihan yang terjadi seiring waktu sehingga mempermudah segala sesuatu, pembelajaran pun tidak dibatasi. Muhammad Syafi'i 1896 sampai 1998 mengembangkan dan menerapkan gagasan pendidikan di kayu tanam dengan dasar 1. Berpikir secara logis dan rasional dan meninggalkan cara berpikir hayul. Yang kedua, kebutuhan masyarakat. Yang ketiga, penggunaan hasil pendidikan untuk kemajuan masyarakat. Dan keempat, pesan rasa percaya diri dan berani bertanggung jawab. Pada tahun 1972, dalam rangka kerjasama sistem dikembangkan dan digunakan bahan belajar berupa modul cetakan untuk keperluan belajar. Belajar mandiri, belajar kelompok dengan tutorial sebaya dan pendaya gunaan narasumber yang ada di lingkungan belajar dengan bantuan kakak kelas yang telah menguasai pembelajaran yang bersangkutan. Ketiga,
Fungsi guru sebagai pengelola kegiatan belajar yang membantu mengatasi masalah yang tidak dipecahkan oleh siswa sendiri. Keempat, menggunakan lingkungan sebagai sumber belajar. Kelima, meningkatkan partisipasi masyarakat dengan melibatkan masyarakat sebagai para narasumber. Pada tahun 1974, pendidikan masyarakat mengembangkan paket pendidikan dasar bagi orang dewasa yang disebut dengan kejar paket, yang kemudian disambut dengan paket B, yaitu diartikan sebagai upaya mengejar ketertinggalan. Pada tahun 1978, pemerintah membentuk teknologi komunikasi, pendidikan dan kebudayaan yang dilembagakan sebagai suatu unit struktural, langsung di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu mengenai hal ini pada tahun 1980, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada waktu itu memberikan pengarahan pada layaknya Nasional Teknologi Pendidikan di Yogyakarta pada tahun 1907. Di 9 SMP terbuka mulai dirintis yang dilakukan oleh pusat PPKP Perguruan Tinggi Universitas Terbuka dan dijadikan sebagai PTN ke-45. Manfaat teknologi dalam pendidikan. Teknologi disebut sebagai suatu yang mampu memberikan kemudahan dalam berbagai aspek. Dalam hal pendidikan, teknologi juga memberikan pengaruh yang cukup besar. Kedua hal ini semakin tak dapat dipisahkan. Berikut di antara manfaatnya. Yang pertama, manfaat teknologi pendidikan di bidang pembelajaran. Yang pertama, meningkatkan kualitas pendidikan. Keberadaan teknologi dapat menjadi salah satu jalan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, terutama kualitas pendidikan dalam negeri. Teknologi mampu dijadikan sebagai alat untuk memudahkan proses mengajar oleh tenaga pendidik. Selain itu, dapat dimanfaatkan oleh para siswa pula untuk menggali lebih banyak ilmu. Apabila dari pihak pengajar dan pendidik mampu menggunakan teknologi ini dengan baik, maka kualitas pendidikan di Indonesia pun akan semakin membaik. Yang kedua, media pendukung pelajaran. Dengan adanya teknologi, sekarang para pendidik mampu membuat alternatif cara mengajar yang lebih interaktif. Misalnya, dengan memperlihatkan materi pelajaran lewat slide presentasi yang lebih hidup, atau dengan video-video yang mengundang siswa untuk lebih fokus belajar. Dengan menerapkan inovasi pembelajaran yang lebih hidup dari adanya teknologi, maka akan sangat mungkin pembelajaran di kelas akan lebih menyenangkan. Siswa juga akan lebih bersemangat untuk menerima materi pelajaran. Yang ketiga, sarana mendapatkan informasi. Kemudahan ini sering dimanfaatkan oleh hampir semua siswa dan mahasiswa. Bahkan oleh para tenaga pendidik pun tak sedikit yang menggunakan teknologi untuk mencari informasi lebih banyak mengenai suatu materi pelajaran yang akan disampaikan. Biasanya untuk mendapatkan informasi akurat mengenai suatu materi, tenaga pendidik dan siswa akan merujuk ke suatu website yang telah dipercaya dengan tingkat keakuratan yang tinggi. Salah satunya lewat portal. Yang keempat, media belajar tanpa batasan. Contohnya, saat pandemi COVID-19 terjadi di awal tahun, kegiatan belajar mengajar di sekolah terpaksa dihentikan beberapa waktu untuk menghindari terjadinya penyebaran virus corona. Dalam kondisi yang seperti ini, teknologi berhasil menjadi media yang memungkinkan para siswa dan guru untuk melakukan proses belajar mengajar tanpa bertatap muka secara langsung. Guru dan murid bisa melakukan proses belajar mengajar lewat video konferensi, mengirim tugas dan materi lewat grup chatting hingga email. Yang kedua, manfaat teknologi pendidikan dalam bidang administrasi pendidikan. Administrasi pendidikan adalah proses atau upaya pencapaian suatu tujuan pendidikan dengan memperhatikan berbagai komponen pendidikan sehingga dapat melakukan perbaikan sistem pendidikan dengan memanfaatkan berbagai perangkat pendukung aktivitas belajar dan mengajar. Lebih singkatnya, administrasi pendidikan adalah keseluruhan proses dan kegiatan-kegiatan bersama yang harus dilakukan oleh semua pihak yang ada kaitannya dengan tugas-tugas pendidikan. Pemanfaatan teknologi informasi dalam lingkungan akademis sangat pantas digunakan karena dapat memberikan berbagai bantuan yang sangat bermanfaat dalam pelaksanaan kegiatan belajar dan mengajar.
Masing-masing dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, komputer. Digunakan untuk menerima, menyimpan, memproses, menampilkan data dan informasi. Yang dimaksud dengan sistem komputer meliputi hardware, software komputer, dan teknologi stranger. Yang kedua, informasi dalam bentuk data teks, suara, bunyi, gambar, dan video. Yang ketiga, pemrograman, tata cara operasi, tata cara salinan dan pemulihan, tata cara keamanan data, dan tata cara pembangunan sistem. Yang ketiga, ada manfaat teknologi pada evaluasi pembelajaran. Evaluasi adalah suatu komponen pendidikan yang dilakukan oleh pendidik kepada peserta didik untuk mengetahui perkembangan dan kemajuan hasil belajar peserta didik sesuai tujuan yang telah ditetapkan. Jadi dengan menggunakan aplikasi ini, semua kegiatan belajar mengajar dapat dilakukan dalam jaringan daring atau online. Di antara kemudahan itu yaitu pihak sekolah tidak usah merepot-repot mencetak lembaran soal atau lembaran jawaban yang akan digunakan untuk ujian. Pihak sekolah hanya perlu memasukkan soal-soal tersebut ke dalam aplikasi ini lengkap dengan jawabannya. Peserta didik tidak perlu membolak-balik lembar soal karena sudah tersedia di dalam aplikasi. Mereka hanya perlu mengentrikan kode soal yang telah diberikan oleh pendidik sebelumnya. Maka keluarlah soal serta entrian jawabannya. Untuk setiap soal diberi waktu 3 menit untuk menyelesaikan. Untuk hasil pendidikan bisa langsung dapat melihat skor peserta didik semua setelah teman-teman menyimak banyak banget materinya kan, tapi aku harap teman-teman enjoy sih dengan semua materi yang dipaparkan oleh dua rekanku tadi. Nah, setelah materi tadi disampaikan, mungkin teman-teman sedikit banyak bertanya-tanya dan membuka pikiran dengan hal-hal yang lain, karena biasanya ketika kita sudah membuka pembicaraan pasti muncul tuh kan ide-ide apapun itu. Nah, jika teman-teman perlu ada hal yang didiskusikan atau ditanyakan, mari kita tanyakan di WhatsApp group. Kami mohon maaf atas segala kekurangan, kesalahan yang telah kami sampaikan, baik itu dari saya pribadi dan juga dua rekanku yang lainnya. Semoga materi yang kami sampaikan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dan menjadi langkah awal membuka pandangan mengenai teknologi pendidikan dan aplikasinya juga. Saya harap teman-teman semua tetap semangat untuk belajar dan tetap menjaga kesehatannya di masa pandemi. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.